البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang diberikan kepada kita, baik yang zahir maupun yang batin, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali, bermajelis kembali dalam salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan padanya. Dan sungguh ikhwani fillah, berkumpulnya kaum muslimin, terkhusus ahli sunnati wal jamaah, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan perkara yang memiliki keutamaan yang besar, yang sekiannya bagi kita semua untuk memperkuat ihtisab padanya, memperkuat rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan kuatnya rasa harap tersebut, akhwani fillah, hilang semua rasa capek dan kelelahan. Sebagaimana dikatakan, al-ihtisab yudhibul at'ab. Dengan adanya ihtisab, dengan adanya rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kelelahan, kecapean itu semua akan hilang. Kenapa? Karena kita mengharap sesuatu yang besar. Kita mengharap sesuatu yang tidak ternilai dengan perkara-perkara duniawi ini. Bahkan walau kita korbankan nyawa ini demi menggapainya, maka sungguh itu masih sangat murah. Cukup kalau kita perhatikan dari satu sisi saja, bahwasanya bermajelis di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari Al-Quran maupun As-Sunnah, untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan sebab turunnya rahmat. Satu ini saja, akhwani fillah, maka itu cukup untuk kita berduyun-duyun, untuk kita betul-betul mengerahkan upaya dan sarana yang kita miliki
untuk bisa mendatanginya, untuk bisa memakmurkannya. Bagaimana tidak? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, seorang akan terselamatkan dari segala hal yang dikhawatirkannya dan akan mendapatkan perkara terbesar yang dia cita-citakan, yaitu surganya, surga Allah Subhanahu wa taala. Naam, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan darinya, maka sungguh kalian termasuk orang-orang yang merugi. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan bahwasanya kita semua tidak akan mungkin masuk ke dalam surga kalau hanya mengandalkan amalan kita belaka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam keumuman hal tersebut. Amalan tidak memasukkannya ke dalam surga. Lalu apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Wala ana ghaira al yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Aku juga termasuk dalam deretan mereka-mereka yang amalan tidak memasukkannya ke dalam surga. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah curahkan dan anugerahkan kepadaku rahmat darinya dan keutamaan. Makanya sebab-sebab yang seorang bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya kita menempuhnya. Dan di antaranya adalah dengan duduk bermajlis di majalisul ilm. Barakallahu fiikum. Akhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan kita, ada hal yang butuh untuk kita saling mengingatkan, karena tidak terasa kita sudah berada di bulan Sya'ban. Yang bulan ini akhwani fillah, sebagaimana dikatakan oleh sebagian pendahulu kita, bulan untuk apa? Menyirami tanaman yang telah kita semai di bulan Rajab. Bulan Rajab bulan untuk menyemai. Bulan Sya'ban untuk kita menyirami dan berupaya agar tumbuh dengan subur. Kemudian bulan Ramadan waktunya untuk memetik hasil, waktunya untuk panen. Ini ungkapan mereka akhwani fillah tentang apa? Tentang amalan dan keutamaan yang dulu para salaf kita akhwani fillah telah berupaya jauh-jauh hari sebelum datangnya Ramadan untuk bisa panen pahala di bulan tersebut. Semenjak bulan Rajab, yang itu adalah bulan haram, dengan menahan diri dari hal-hal yang diharamkan dan beramal dengan amalan yang saleh. Kemudian di bulan Sya'ban persiapan lebih kuat lagi. Sehingga masuk bulan Ramadan akhwani fillah, seorang betul-betul telah siap, baik siap jasadnya, dan lebih penting dari itu semua adalah siap hatinya. Karena betapa banyak orang yang jasadnya sehat, jasadnya kuat akhwat, akan tapi tidak mampu untuk meraih berbagai macam keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan di bulan Ramadan. Karena pokok utama untuk itu adalah kesehatan hati kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita perhatikan akhwan, pada bulan Sya'ban telah membimbingkan amalan-amalan sebagai upaya untuk mempersiapkan diri. Di antaranya adalah dengan al-iktsaru minas shiyam, dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban.
Bahkan tidak pernah didapati Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan-bulan yang ada selain Ramadan, ikhwani fillah, melebihi banyaknya puasa beliau di bulan ini. Sebagaimana telah dikabarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara siyaman minhu min Sya'ban." Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak puasanya yang beliau lakukan daripada puasa beliau di bulan Sya'ban, yakni puasa-puasa sunnah. Dan para ulama rahimahumullah taala mengatakan di antara hikmahnya ikhwani fillah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini sebagai apa? Upaya untuk mempersiapkan diri sehingga seorang ketika terbiasa dengan ibadah tersebut sudah tidak terasa berat. Berbeda dengan seorang yang tidak terbiasa puasa, hari pertama Ramadan sudah tidak bisa bergerak sorenya, tidak mampu membaca Al-Quran, bahkan sebagian hanya tidur-tidur saja. Dan tentunya itu kerugian. Kenapa? Karena hari-hari Ramadan ya khonifillah tidak tergantikan dengan hari-hari yang lain. Nah, hari-hari Ramadan, hari-hari yang utama yang butuh untuk kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga betul-betul bisa memanfaatkannya, bisa menggunakannya dengan sebaik mungkin. Dan juga di antara hikmah yang lain sebagaimana disebutkan dalam hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwasanya bulan ini ikhwani fillah, bulan Sya'ban, yaitu apa? Bulan yang syahrun yaghfalu katsirun minan nas, yaghfalu fihi katsirun minan nas, bulan yang banyak terlena padanya manusia. Kebanyakan manusia terlena, yaitu tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Kenapa? Karena memang bulan ini kan terjepit di antara dua bulan utama, bulan Rajab, bulan Haram, bulan utama. Kemudian bulan Sya'ban di tengah-tengah, sehingga banyak manusia menyepelekan. Kemudian yang kedua, syahrun rufi'a fihil a'mal, yaitu bulan yang amalan-amalan diangkat padanya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam suka diangkat amalan-amalan beliau dalam keadaan beliau berpuasa. Dan ini persis seperti hikmah pada puasa Senin dan Kamis. Karena untuk hari Senin dan Kamis adalah hari diangkatnya amalan-amalan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam suka untuk berpuasa di saat amalan beliau diangkat. Dan untuk bulan, Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan bahwasanya bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amalan-amalan. Ini hikmah yang secara tegas disebutkan dalam hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, yang tentunya seorang muslim qanifillah yang memiliki semangat untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk mengambil bagian puasa di bulan Sya'ban ini, yang biasa hanya mencukupkan diri dengan puasa 3 hari setiap bulan ditambah. Karena ini ya ikhwani fillah, puasa 3 hari setiap bulan ini adalah apa? Kategori minim, ya minimalnya seorang muslim berupaya menjaga kesinambungan dalam berpuasa, minimalnya ambil 3 hari. Dan sampai di setiap bulan kita tidak punya bagian puasa sunnah, minimalnya 3 hari di setiap bulannya punya apa? Punya bagian puasa. Dan kalau memiliki semangat lebih dari itu,
ditambah dengan puasa Senin dan Kamis, dan padanya kebaikan. Dan yang sudah terbiasa Senin dan Kamis diupayakan untuk menambah di bulan ini sehingga ada nilai lebih. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa pada. Juga di antara perkara yang menjadi syiar di bulan ini di kalangan para salaf ikhwani fillah yaitu al-iktsar min qiraatil Quran. Di mana dulu bulan ini dikenal dengan Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Kenapa? Karena mereka memang betul-betul mempersiapkan diri. Dan ini juga persiapan untuk Ramadan. Kenapa? Karena seorang kalau sudah hubungannya dengan Al-Quran bagus, yang punya hafalan sudah lancar, yang membacanya terbata-bata di bulan Sya'ban ini bersemangat untuk apa? Belajar biar lancar. Datang Ramadan ikhwani fillah, betapa nikmatnya membaca Al-Quran. Betapa nikmatnya membaca Al-Quran dalam keadaan dia bisa membacanya dengan lancar. Yang punya hafalan bisa mengeluarkan hafalannya dengan bagus, bisa mentadaburinya, maka akan terasa nikmat sekali. Berbeda dengan yang sama sekali tidak mempersiapkan diri untuk Ramadan. Baca setengah juz setiap hari berat, atau 1 juz itu sudah apa? Sudah kos-kosan, dalam artian terasa sangat berat untuk baca 1 juz. Tetapi seorang yang sudah memiliki hubungan dengan Al-Quran bagus, ikhwan, biidznillah tabaraka wa ta'ala akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Para salaf ikhwani fillah sebagian yang mengkhatamkan 3 hari, ada yang mengkhatamkan 1 hari di Ramadan, bahkan sebagiannya lebih dari 1 kali dalam sehari. Kok bisa? Barokah. Bukan masalah waktu, ikhwan. Kalau kita pikir waktu enggak kecapek, enggak tercapai. Waktu sama-sama 24 jam, tapi kenapa mereka mampu mengisi waktu tersebut dengan amalan yang banyak? Utsman bin Affan dengan sanad yang sahih ikhwani fillah, salat dalam 1 rakaat membaca 1 mushaf dari Al-Fatihah sampai An-Nas. 1 rakaat. Baik. Walaupun tentunya kalau ini dijadikan kebiasaan menyelisih sunnah, tapi mereka ikhwani fillah saat itu karena ingin memanfaatkan betul-betul kesempatan Ramadan. Karena untuk dijadikan kebiasaan setiap harinya seperti itu tentunya ini menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan yang paling bagusnya untuk mengkhatamkan Al-Quran paling cepatnya 7 hari. Itu yang paling bagus. Kalau memang ingin semangat 3 hari, jangan kurang dari itu. Cuman kalau kita perhatikan para salaf kok di bulan Ramadan datang riwayat banyak, ikhwan. Mereka ada yang sehari mengkhatamkan 1 kali, ada yang lebih bahkan dalam sehari 1 kali. Kenapa mereka seperti itu? Diterangkan oleh para imam ya karena itu kesempatan yang langka. Kesempatan yang langka, kesempatan Ramadan langka. Mungkin tahun depan belum tentu untuk bisa menemuinya. Sehingga betul-betul mereka manfaatkan waktu-waktu yang ada untuk qiraatul Quran. Dan yang demikian ini tidak akan mungkin kalau seorang tidak mempersiapkan hatinya, tidak membersihkan hatinya. Kenapa akhwani fillah? Karena Al-Quran bukan seperti seperti buku-buku bacaan lainnya. Tapi Al-Quran adalah kitabullah yang menggerakkan untuk kita senang membacanya dan menjadi ringan hati kita untuk membacanya, tidak merasa berat, tidak merasa bosan, adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na minal Qur'an." Seandainya hati-hati kita ini bersih,
hati-hati kita ini bersih, maka kita nggak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah merasa kenyang dari membaca Al-Quran. Selesai ayat ini ingin ayat berikutnya, selesai surat ini rindu untuk meneruskan surat berikutnya. Inilah keadaan generasi terdahulu, generasi yang hati-hati mereka bagus. Makanya akhwani fillah, ambil bagian dari Al-Quran ini. Nah, diriwayatkan sebagian salaf, kalau sudah masuk bulan Sya'ban, sebagian mereka sudah tutup tokonya. Kemudian apa? Kemudian mereka iqbal ala qiraatil Quran. Bukan berarti anak menyuruh antum tutup toko. Tidak. Dalam artian ini contoh betapa mereka semangat dalam masalah untuk mempersiapkan diri dan memperbaiki hubungan dengan Al-Quran. Baik. Dan dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang hubungan amalan yang dilakukan oleh para salaf tersebut dengan Ramadan, dikarenakan memang dua perkara ini akhwani fillah merupakan syiar utama di Ramadan, yaitu siyam wa qiraatul Quran. Nah, sehingga kita perhatikan diri kita saja akhwani fillah yang mungkin di luar Ramadan terkadang untuk Al-Quran kurang semangat, ada tambahan semangat di saat Ramadan untuk membacanya. Bahkan awamun nas, awamun nas ada semangat, bahkan mereka ingin khatam di bulan Ramadan walaupun sekali. Baik. Sehingga Sya'ban yang merupakan muqaddimah untuk itu, sebagai awalan untuk masuk ke Ramadan dalam keadaan betul-betul hati sudah siap dan jasadnya juga siap. Barakallahu fikum. Ini yang hendaknya kita upayakan akhwani fillah, dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan kita, beri izin pada kita untuk bisa mendapati Ramadan di tahun ini. Karena tinggal beberapa pekan lagi. Mungkin beberapa saudara kita yang dulu bersama kita sudah tidak kita lihat lagi mereka. Yang dulu ikut berpuasa, ikut salat, ternyata sudah Allah Subhanahu wa taala panggil. Dan kita pun belum ada jaminan untuk bisa mendapatkan Ramadan esok. Karena banyak manusia akhwan yang tinggal sehari untuk bisa mendapati Ramadan, ternyata Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk dia diambil nyawanya terlebih dahulu. Dan kesempatan Ramadan merupakan kesempatan yang utama. Untuk seorang mengumpulkan amalan sebanyak-banyaknya dan keutamaan sebanyak-banyaknya, diiringi dengan keikhlasan dan ihtisab yang kuat. Barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan kita. Kita masuk pada poin yang ke-21 yang dibawakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Qal wal kalamu wal khusumatu wal jidalu wal mira'u muhdathun yaqdahu syakka fil qalb wa in asaba sahibuhu al-haqqa was sunnah. Al-kalam yang dimaksud adalah ilmu kalam, ilmu filsafat yang dicela oleh para a'immah. Ilmu yang tidak dibangun di atas Al-Quran maupun As-Sunnah, akan tapi dibangun di atas akal semata. Yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kalimat beliau yang masyhur, hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al wa yutafu bihim fil aswaq.
hukumku pada ahlil kalam, yaitu hukum yang aku tetapkan untuk ahlil kalam, yaitu mereka dipukuli dengan pelepah korma dan sendal, kemudian diarak keliling pasar. Kemudian diberitahu inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan menyibukkan diri dengan ilmu kalam, ilmu filsafat dan yang semisalnya. Yang memang ikhwanifillah, ilmu ini merupakan salah satu musibah yang menimpa kaum muslimin, yang dengan sebabnya banyak perkara-perkara yang awalnya mudah dipahami menjadi sulit, baik itu dalam pembahasan akidah maupun dalam pembahasan usulul fiqh, bahkan dalam pembahasan ilmu hadis saja. Beberapa hal berkaitan dengan kaidah-kaidahnya diselundupkan padanya perkara yang berkaitan dengan ilmu kalam, sehingga seorang yang ingin belajar akan mendapati beberapa kesulitan. Kenapa? Karena butuh untuk membahas dan membaca keterangan para ulama ketika mereka membantah pendapat-pendapat yang dimunculkan oleh ahli kalam ini. Berbeda dengan dengan kondisi ketika tidak ada ilmu kalam yang diselundupkan. Mudah tinggal menerima menerima pembahasan-pembahasan yang hak. Akan tapi sebagai ujian bagi kita semua, dan juga untuk membedakan mana-mana yang mereka memang betul-betul jujur dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan mana yang tidak. Dan masuknya ilmu kalam ini ikhwanifillah, sebagaimana disebutkan oleh para immah, di antara pintu terbesarnya yang menjadikan terbuka lebar peluang untuk masuknya pemahaman-pemahaman batil dari pemahaman-pemahaman Yunani, yaitu di masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, di mana pada masa itu memang Al-Ma'mun memiliki semangat dari sisi keilmuan, ada perhatian terhadap ilmu, tapi ghairu muwaffaq, tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ikhwanifillah salah satu bukti bahwasanya semangat saja tidak cukup. Semangat tok tidak cukup kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semangat belajar tidak diberi taufik oleh Allah untuk belajar sesuatu yang benar, ya akhirnya keliru yang dipelajari. Tidak diberi taufik untuk mendapatkan pembimbing yang benar, mendapatkan syekh, mendapatkan guru, mendapatkan alim yang mengarahkan kepada kebenaran. Kalau tidak mendapatkannya, ya akan tergelincir sehingga akhirnya mengambil pembimbing dari ahli bidah wal ahwa. Dan memang pada masa Ma'mun ikhwanifillah, kitab-kitab Yunani, yang kita tahu kitab-kitab Yunani isinya ya teori-teori ideologi yang batil. Kitab Aristo, kitab jadi orang-orang Yunani diterjemahkan dalam bahasa Arab. Akhirnya masuk di tengah-tengah kaum muslimin pemahaman-pemahaman batil tersebut yang kemudian mendesak ikut berdesakan di maktabah-maktabah kaum muslimin dengan kitab-kitab hadis, demikian pula dengan Al-Quran. Makanya kalau kita perhatikan peringatan para salaf sangat keras. Di zaman sahabat tidak ada. Zaman tabi'in, kalam mereka ikhwanifillah tidak terlalu banyak tentang ilmu kalam, karena memang belum tersebar luas saat itu. Tapi ketika setelah masa Ma'mun, kemudian ditambah dengan kuatnya pemahaman Mu'tazilah pada masa itu didukung dengan khalifah setelahnya, maka pengingkaran para ulama terhadap ilmu ini ikhwan semakin kuat. Dan ilmu ini tidak menghasilkan kecuali kebingungan.
Karena memang ya tidak dibangun di atas pondasi yang kokoh. Tidak dibangun di atas dalil Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Kemudian perkara kedua, wal khusumatu wal jidalu wal mira'. Ini 3 perkara yang ujungnya ikhwanifillah memiliki kesamaan, yaitu perdebatan di atas kebatilan. Ilmu kalam dan debat di atas kebatilan bukan untuk mencari al-haq, bukan untuk memperjuangkan al-haq. Itu adalah perkara yang muhdats, perkara yang baru yang diadakan di dalam agama ini, yang akan membuahkan keraguan-keraguan di hati. Walaupun orang yang melakukannya itu mencocoki, yaitu dengan sebab jidal dia, debat yang dia lakukan itu, dia mendapatkan kebenaran dan sunnah. Kalimat ini maksudnya bagaimana, ikhwanifillah? Adapun ilmu kalam jelas, karena ilmu kalam tidak membuahkan kecuali keraguan-keraguan, sebagaimana diakui oleh para imam-imam mereka, ikhwan. Juwaini, Al-Ghazali, ikhwan. Dia dikenal dengan tokoh yang menceburkan diri secara dalam ilmu kalam. Kitab dia dalam masalah usulul fiqh dipenuhi dengan pembahasan kalamiyah dan pembahasan filsafat. Akan tetapi di akhir kehidupannya dikisahkan dia kembali kepada pemahaman salaf walaupun tidak murni. Kenapa? Karena bagaimanapun juga seorang sudah terlanjur tercebur dalam sesuatu yang batil, untuk mentas bersih sulit. Tapi dikisahkan di akhir kehidupannya dia memeluk Sahih Bukhari, kembali kepada hadis. Yang dulunya yang dikedepankan adalah ra'i, yang dikedepankan adalah akal. Demikian pula Juwaini dan yang lainnya yang mengakui aku mati di atas akidahnya para nenek-nenek tua negeri Naisabur. Maksudnya apa? Ya, yang diyakini oleh orang-orang yang fitrahnya lurus itu tidak perlu belajar belajar ilmu kalam, karena saat itu ilmu kalam dianggap suatu perkara yang ngetren. Kalau sudah mempelajari teori-teori kalam itu sudah orang cendekia. Dan di zaman ini ikhwanifillah mulai dimunculkan dan banyak. Sebagian yang mengatakan tidak butuh Al-Quran, tidak butuh akal yang menjadi rujukan, tidak butuh hadis yang menjadi rujukan akal kita. Dengan dalil Allah katakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Tidakkah kalian menggunakan akal kalian? Tidakkah kalian memikirkan? Ini jadikan pedoman bahwasanya berarti kita gunakan akal di depan Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan ini pemahaman yang batil. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal tersebut di akhir beberapa ayat, afala taqilun, yaitu agar kita memahami apa yang disebutkan sebelum, agar kita menggunakan akal kita untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah, bukan untuk menghukumi Al-Qur'an dan Sunnah. Demikian pula untuk memikirkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, kemudian kita ikuti, kita ambil. Karena hakikatnya akal yang sehat tidak akan mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Makanya mereka di akhir kehidupannya menyatakan aku mati di atas akidah nenek-nenek negeri Naisabur, yang mereka mati di atas fitrah, di atas pemahaman salaf, yang ketika mendengar Al-Quran diimani, ketika mendengar As-Sunnah, berita-berita ghaib, berita-berita yang mungkin secara akal sulit diterima, mereka dengan serta-merta menerimanya. Ini tentang akhir kehidupan dari Dari tokoh-tokoh ilmu kalam. Adapun mengenai perdebatan di dalam agama ini, akhwanifillah, dengan perdebatan yang batil, ini juga jelas bahwasanya perkara itu tidak membuahkan kecuali keraguan-keraguan. Oleh karena itulah, kalau kita perhatikan para immah kita, ikhwan, mereka memperingatkan dari Dari berdebat.
Kenapa? Karena sepintar apapun berdebat ikhwan fillah tidak merasa aman walaupun dia menang. Walaupun dia menang dalam debat saat itu dan memaparkan as-sunnah, tapi tidak merasa aman, ketika dia pulang syubhat bisa masuk dari orang yang dia kalahkan. Nah, ketika dipikirkan bisa masuk syubhat. Oleh karena itulah, para salaf menjauh dari hal ini. Nah, sebagaimana athar yang masyhur dari Imam Malik rahimahullahu taala. Nah, ketika diminta oleh sebagian orang untuk apa? Untuk berdebat, nazirni, ayo berdebat denganku. Maka dijawab dengan jawaban singkat, idhab ila syakkin mithlik. Pergi kamu kepada orang yang sama-sama ragu denganmu. Adapun aku sudah berada di atas keyakinan, tidak perlu berdebat. Kalau engkau mau menerima kebenaran, ya terima apa yang aku sampaikan, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan juga ditegaskan oleh Imam dan Khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Lalikai dalam Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Kata beliau, man ja'ala dinahu 'urdatan lil khusumat aktsarat tanaqqul. Siapa saja yang menjadikan agamanya sebagai apa? Sebagai barang yang digunakan untuk perdebatan. Ya, dijadikan sebagai barang untuk diperdebatkan, maka dia akan banyak berpindah-pindah. Akan banyak berpindah-pindah. Setiap ketemu orang yang menang debat dengannya, dia ngikut. Pindah-pindah terus, tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki kekokohan di atas agamanya. Nah, oleh karena itulah jauhi dari perdebatan pada perkara din dengan perdebatan yang batil. Siapa yang mau menerima nasihat, maka alhamdulillah. Adapun yang tidak mau menerima nasihat, maka telah tegak hujjah atasnya dan telah gugur kewajiban ketika kita telah memberikan nasihat kepadanya. Kecuali pada beberapa kondisi ikhwani fillah yang disebutkan oleh para imam, yaitu ketika memang orang yang berada di atas kebatilan, betul-betul dilihat keinginannya untuk mengetahui al-haq, atau juga ketika seorang alim melihat kemaslahatan yang besar dengan melayani berdebat dengannya, tapi dipersyaratkan di sini dia memiliki ilmu yang kuat dan memiliki kemampuan untuk menyampaikan kebenaran, dan juga memiliki benteng yang kokoh dari syubhat yang disampaikan oleh pihak lawan. Sebagaimana kita dapat ya ikhwani fillah beberapa munadharah, beberapa perdebatan ilmiah di kalangan para imam terdahulu. Tapi perdebatan yang ilmiah dan singkat. Baik itu debat antara Abdul Aziz Al-Kinani dengan seorang tokoh Mu'tazilah. Demikian pula Imam Ahmad dan yang lainnya. Bahkan di masa ini ikhwani fillah yang peninggalan rekaman-rekaman ketika beliau berdebat dengan ahli bid'ah wal ahwa, ada yaitu Syekh Albani rahimahullahu taala. Ya, perdebatan yang ilmi yang kalau kita dengar akan mendapatkan faidah yang banyak, yang menunjukkan kekokohan seorang alim dan betapa lemahnya hujjah dari ahli batil. Tetapi kalau seorang mau berdebat, dia tahu kebenaran cuma tidak bisa mengungkapkan, sudah kalah retorika, orang melihatnya sudah kalah. Ini jadi fitnah malah. Jadi fitnah. Baik. Jadi fitnah bahkan menjadikan ahli batil merasa semakin kuat. Nah, di sisi inilah ikhwani fillah bahayanya. Nah, karena itulah tidak terjun dalam munadharah seperti ini kecuali yang memang betul-betul memiliki ilmu yang kokoh. Dan sebagai faedah ikhwani fillah, suatu kisah yang unik, perdebatan yang paling singkat yang mungkin bisa ditemui
dari debatnya seorang alim dengan ahli batil adalah yang terjadi antara Syalbani rahimahullahu taala dengan seorang dukun. Seorang dukun yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Dia datang ke Syalbani, minta untuk untuk dilayani berdebat. Kemudian Syalbani mengatakan, "Tayyib, aku layani tapi aku punya syarat." Kemudian orang tadi mengatakan, "Iya, silahkan, apa syaratnya, Syekh?" Maka dijawab oleh Syekh, "Katanya kamu mengetahui ilmu gaib, syaratku saja tidak tahu. Kamu tidak mengetahui syarat yang mau aku ajukan, bagaimana mengaku engkau mengetahui ilmu gaib?" Selesai sudah. Selesai debat beliau. Telak kira. Dan itu terekam dalam kaset-kaset beliau rahimahullahu taala. Cuman siapa saja yang tidak memiliki kekokohan ilmu, kekokohan hujjah, juga tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan hujjah. Karena hujjah terkadang tahu tapi kita tidak punya kemampuan untuk menyampaikan. Ini juga bahaya. Oleh karena itulah yang seperti ini yang diperingatkan oleh para ulama untuk menjauh. Karena tadi akan mewariskan pada hati kita keraguan-raguan. Dan hati itu lemah, sedangkan syubhat itu sangat kuat sambarannya. Kemudian beliau mengatakan, "Wa'lam rahimakallah annal kalama fi Rabbi ta'ala muhdathun wa huwa bid'atun wa dhalalah wa la yatakallamu fi Rabbi illa bima wasafa bihi nafsahu 'azza wa jal fil Qur'an wa ma bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi." Ini kalimat yang penting akhwani fillah yang dibawakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala berkaitan dengan kaidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya memang ikhwani fillah, pembahasan tentang akidah seputar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk pembahasan yang banyak sekali. Manusia tergelincir di dalam kekeliruan. Dan di antara sebabnya yang disebutkan di awal tadi, ilmu kalam yang masuk di tengah-tengah kaum muslimin. Kata beliau, "Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, bahwasanya pembicaraan tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maksudnya al-kalam fir Rabb, yaitu al-kalam fillahi ta'ala bila ilmin, yaitu berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sifat-sifat dan nama-namanya tanpa ilmu, itu merupakan perkara muhdath, merupakan perkara yang baru yang diadakan di dalam agama ini, wa huwa bid'atun wa dhalalah, dan itu merupakan kebid'ahan dan kesesatan." Karena Allah Subhanahu wa taala akhwani fillah telah tegaskan dalam firman-Nya, wala yuhituna bihi ilma, dan mereka itu tidaklah mampu melingkupi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang mereka miliki. Dalam artian manusia ini secara keseluruhan tidak mampu ilmunya untuk melingkupi Allah, untuk mencapai tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa berita dari Allah Subhanahu wa taala sendiri atau dari Rasulnya. Karena Allah yang Maha tahu tentang dirinya. Sehingga tidak boleh kita menetapkan suatu perkara pun berkaitan dengan Allah, baik itu nama maupun sifat-sifatnya, kecuali dengan berita dari Allah sendiri dalam Al-Quran, maupun berita dari utusan yang diutus oleh Allah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW dalam sunnahnya. Oleh karena itulah dikatakan setelahnya, wala yatakallamu fir Rabbi illa bima wasafa bihi nafsahu 'azza wa jal fil Qur'an wa ma bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Dan tidaklah boleh untuk berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala
kecuali dengan apa-apa yang telah Allah sifati dirinya dengannya di dalam Al-Quran dan dengan apa-apa yang Rasulullah SAW telah jelaskan kepada para sahabat. Nah, paragraf ini ikhwani fillah yang diistilahkan secara ringkas oleh para ulama bahwasanya al-kalam fis sifati tauqifi, yaitu pembicaraan tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tauqifiyah. Makna tauqifiyah itu apa ikhwani fillah? Makna tauqif ya berwazan apa? Taf'il, dari waqqafa yuwaqqifu tauqifan. Yaitu apa? Makna asalnya berhenti. Dalam artian harus berhenti kepada apa? Kepada apa yang telah dikhabarkan di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Tidak boleh kita apa? Melampaui itu. Tidak boleh kita mengolah pikir kita, atau mengedepankan akal kita kemudian menetapkan suatu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala atau menolak suatu sifat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Nah, dan ini merupakan prinsip pokok dari prinsip ahli sunnati wal jamaah ikhwanillah berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya. Bahwasanya pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tauqifiyah, yaitu harus berhenti pada dalil yang ada. Baik dalam menetapkan ikhwan maupun dalam meniadakan. Karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara umum terbagi menjadi dua. Sifat tsubutiyah dan sifat manfiyah, atau sebagian mengistilahkan dengan sifat salbiyah, sama. Tetapi lebih bagus kita mengatakan sifat manfiyah. Kenapa? Karena yang datang lafaz ya pada nas dengan nafi, lafaz nafi. Jadi sifat tsubutiyah yaitu sifat berupa apa? Penetapan, yaitu kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat manfiyah maksudnya adalah kita tiadakan dari Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat kekurangan. Nah, pada kedua jenis sifat ini semuanya harus berhenti pada dalil. Ketika kita menetapkan suatu sifat ya harus berhenti pada Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika kita meniadakan dari Allah suatu sifat, ya kita harus berhenti pada Alkitab maupun As-Sunnah. Nah, dan yang ditetapkan dari sifat-sifat Allah adalah semua sifat-sifat kesempurnaan. Sedangkan yang ditiadakan dari Allah adalah semua sifat-sifat keburukan dan sifat-sifat yang padanya kekurangan. Kemudian dalam menetapkan ikhwan fillah ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yaitu dalam menetapkan suatu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjauh dari dua hal pokok. Yang pertama adalah at-tashbih, yang kedua adalah at-takyif. Ini ketika menetapkan. Ketika menetapkan suatu sifat, kita harus menjauhi apa? Dua perkara. Yaitu tashbih. Maksudnya apa? Menyerupakan sifat-sifat Allah tersebut dengan makhluk. Kita harus tinggalkan hal ini. Tidak boleh ketika menetapkan suatu sifat bagi Allah kok kita serupakan sifat itu dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidaklah ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Nah, karena itulah dikatakan oleh Imam Nu'aim bin Hammad rahimahullahu taala, guru Imam Bukhari rahimahullahu taala, yaitu kata beliau, man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafar. Siapa saja yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya maka sungguh dia telah kafir. Sebagaimana yang menimpa seperti Ibnu Arabi yang terjatuh dalam tashbih, yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Sehingga sebagian mereka sampai meyakini bersatunya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini berawal dari tashbih.
Kemudian hal kedua yang harus dijauhi apa tadi? At-takyif. Yang dimaksud dengan takyif ikhwani fillah yaitu menetapkan kaifiyah tertentu bagi suatu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan kaifiyah adalah bagaimananya sifat tersebut. Nah, kalau kita makhluk ikhwani fillah ditanya tentang bagaimana kaifiyah tanganmu, ya, kita terangkan bagaimana tangan kita ini, yaitu tangan yang memiliki 5 jari, pada setiap jarinya ada 3 ruas dan seterusnya. Ini maksud kaifiyah. Adapun berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menetapkan suatu sifat, tidak boleh kita menetapkan kaifiyah tertentu untuk sifat tersebut. Kenapa? Nah, dikarenakan untuk menetapkan suatu kaifiyah tertentu, nah, seorang tidak akan bisa kecuali harus ada salah satu dari 3 hal. Nah, yang pertama yaitu melihat langsung. Ya tidak. Seorang ingin melihat kaifiyah tertentu bagaimana suatu perkara. Misalnya apa? Nah, ingin menggambarkan tentang mobil. Ya, tentunya dia bisa menggambarkan. Misalnya, mobil Jeep misalnya. Bagaimananya bisa menerangkan kalau melihat. Yang kedua, kalau tidak melihat barangnya tapi melihat sesuatu yang semisal dengannya. Nah, dia pernah melihat Jeep yang lain tapi sama dengan Jeep yang ditanyakan. Bisa. Menetapkan kaifiyahnya. Tapi ini butuh apa? Sesuatu yang lebih dari 1. Adapun yang pertama, di dunia ini tidak ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa. Yang kedua, tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala juga sehingga tidak mungkin untuk menetapkan kaifiyah tentang sifat-sifat Allah. Perkara ketiga yang memungkinkan manusia menetapkan suatu kaifiyah yaitu ketika ada khabar. Ya, ada khabar yang detail yang menetapkan tentang kaifiyah. Dan berkaitan dengan sifat-sifat Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak menerangkan, tidak mengkhabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an maupun Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah tentang kaifiyah sifat tersebut. Sehingga kewajiban kita ketika menetapkan sifat bagaimana ikhwani fillah, yaitu kita tetapkan sifat tersebut sebagaimana datangnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan meyakini bahwasanya itu sifat kesempurnaan bagi Allah yang tidak sama dengan sifat yang ada pada makhluk tanpa kita bertanya-tanya tentang bagaimana. Contoh ketika Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat tadi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun dan Allah itu adalah As-Sami'ul Basir. Zat yang Maha melihat dan Maha mendengar. Tidak boleh bertanya bagaimana penglihatan Allah. Apakah demikian atau demikian, apakah demikian atau demikian. Semua apa yang muncul di benak seperti ini ikhwani fillah harus pada diri kita diusir. Kapan saja muncul gambaran-gambaran itu, maka segera kembali pada Allah dan minta perlindungan kepada Allah dari syaitan dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apalagi kalau kita sedang membaca penetapan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat khabariyah. Seperti penetapan sifat tangan bagi Allah. Allah katakan bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terhampar senantiasa memberikan infak, ya, memberikan anugerahnya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan di antara keyakinan ahli sunnah dalam sifat-sifat Allah adalah kita menetapkan sifat tangan bagi Allah, tangan yang hakiki yang sesuai dengan kemuliaan Allah dan tidak sama dengan tangannya makhluk. Kita tetapkan. Tapi tadi hati-hati ketika menetapkan, tidak boleh kita samakan dengan tangan makhluk. Kemudian yang kedua apa? Tidak boleh kita bertanya-tanya tentang bagaimananya. Kapan saja muncul di benak kita penggambaran tangan itu gimana. Kemudian muncul bisikan-bisikan syaitan menggambarkan, berimajinasi
maka segera apa? Segera berlindung kepada Allah. Karena itu dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perkara kedua, ikhwan, berkaitan dengan sifat manfiyah. Ketika kita meniadakan suatu sifat dari Allah. Kaidah pokoknya yang ditiadakan adalah apa? Semua sifat-sifat kekurangan dan semua sifat-sifat yang itu menunjukkan cacat dan celah. Seperti kematian misalnya. Allah, nah, ditiadakan darinya sifat mati. Nah, demikian pula sifat tidur. Ini sifat apa? Manfiyah, ditiadakan dari Allah. Nah, dalam meniadakan sifat dari Allah harus dijauhi dua hal. Yaitu at-ta'til dan yang kedua at-tahrif. Ta'til yaitu menolak. Ingin mensucikan Allah tapi berakibat apa? Menolak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dijauhi. Karena apa? Ketika kita meniadakan suatu sifat, yang kita tiadakan itu hanya sifat-sifat yang memang Allah tiadakan, dari sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan. Nah, adapun kemudian berakibat menolak semua sifat-sifat sebagaimana yang terjadi pada Jahmiyah dan Mu'tazilah, maka ini menjadikan mereka terjerumus dalam kesesatan yang jelas. Bahkan Jahmiyah dikafirkan oleh para ulama. Kenapa? Karena menolak semua sifat dengan alasan apa? Ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan. Kenapa? Alasannya karena kalau menetapkan sifat berakibat menyamakan Allah dengan makhluk. Ini pemikiran batin. Kenapa? Karena tidak mengharuskan ketika kita menetapkan suatu sifat bagi Allah, kemudian kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Kenapa? Karena yang kita tetapkan sifat itu adalah sifat-sifat kesempurnaan yang berbeda dengan sifat para makhluk. Itu harus terpatri pada diri kita. Kemudian yang juga harus kita jauhi dalam sifat manfiyah, yaitu jangan sampai ketika meniadakan suatu sifat terjatuh dalam tahrif. Tahrif yaitu apa? Mengubah dan memalingkan makna yang hak menuju kepada makna batil. Contohnya pada ayat tadi Allah mengatakan bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terhampar. Di sini ditetapkan sifat tangan bagi Allah. Kemudian seseorang ingin mensucikan Allah. Dalam benak dia, kalau menetapkan sifat tangan berarti kan menyamakan Allah dengan makhluk. Akhirnya dia tolak. Tidak mungkin Allah itu disifati dengan apa? Sifat tangan. Akhirnya tangan itu dimaknakan dengan nikmat. Tangan diubah maknanya ke arah nikmat. Nikmat Allah Subhanahu wa taala itulah yang luas yang diberikan kepada hamba-hamba. Nah, ini namanya tahrif. Memalingkan makna yang hak menuju kepada makna yang batil dengan alasan untuk mensucikan Allah, dan ini juga apa? Kesesatan, kebatilan yang wajib untuk dijauhi. Kenapa? Karena wajib untuk kita dalam masalah ini fillah, menerima lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, serta membawa kepada makna aslinya. Sebagaimana datangnya. Inilah yang diistilahkan oleh para a'immah amirruha kama ja'at. Yaitu biarkanlah sifat-sifat tersebut dengan maknanya sebagaimana datangnya. Sifat tangan ya kita yakini itu tangan. Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat murka ya murka. Allah menetapkan sifat mahabbah, mencintai. Ini juga kita tetapkan sifat mencintai. Dan seterusnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Jadi dari sini kita ketahui akhwan, dalam pembahasan asma wa sifat, berarti kesimpulannya ada 4 hal yang harus kita jauhi. Yang pertama tasybih, tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Yang kedua takyif, tidak boleh menetapkan bagaimananya suatu sifat. Walaupun mesti sifat itu ada kaifiahnya mesti, tapi kita tidak diberitahu.
Nah, makanya kita tidak boleh menetapkan bagaimananya atau bertanya-tanya tentang bagaimana. Karena seandainya mengilmui tentang kaifiyah itu adalah perkara yang utama, perkara yang bagus, tentu Allah akan menjelaskannya bagi kita. Nah, akan menjelaskannya. Tapi ketika Allah tidak menjelaskan, menunjukkan bahwasanya nah, mengilmui hal tersebut nah, bukan perkara yang bagus bagi kita. Kemudian perkara ketiga yang harus dijauhi adalah apa? Ta'til, menolak sifat yang telah datang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian yang keempat yaitu apa? Tahrif. Nah, mengubah makna nah, dari apa? Dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menuju kepada makna lain yang lemah. Baik, barakallahu fikum. Ini sekilas akhwan berkaitan dengan permasalahan yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari di sini, bahwasanya masalah penetapan sifat-sifat Allah adalah tauqifiyah. Harus berhenti pada dalil, tidak boleh kita menetapkan suatu sifat dari apa? Hasil pikiran kita sendiri. Barakallahu fikum, nasallallahu taufiq wassadad, walhamdulillahirabbil alamin.